Saham bagus, saham bagus, saham bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yunus di Gossip Market official channel dari sahambagus.co.id. Nah, saat ini kita berada di Kopi Klase Social House di Kota Wisata, dan bersama kita juga selain ada Pak Kiai. Apa kabar Pak Kiai? Sehat ya? Mantap. Nah, kita juga kedatangan tamu dari salah satu anggota atau member dari Saham Bagus Trading Community, Bu Vika. Apa kabar? Sehat, Bu ya? Beliau ini juga salah satu dari pengusaha e-commerce yang sehari-harinya juga trading saham. Ya kan? Oke. Nah, ngomong-ngomong nih, Pak Kiai, fotonya Pak Kiai ini mulai bulan kemarin kok saham-saham banking itu udah sama sekali di hold. Indikasinya apa, Pak Kiai? Kira-kira? Ya teman-teman, memang benar ya, saya sudah tidak hold saham banking ya. Nah, Karena saham banking itu saya nilai sudah nggak ada harapan, Pak. kenapa Karena itu? yang pertama adalah performa mereka itu lagi nggak bagus. Oke. Jadi dari saham banking itu hanya BCA yang menorehkan laba di Q3 ini, lainnya pada boncos. Oh, Nah, kemudian banking itu adalah intermediari bisnis. artinya Jadi intermediari itu menghubungkan antara ekonomi makro dan ekonomi mikro real di bawah. Iya. Nah, karena ekonomi makronya belum bagus, Iya. maka yang terdampak pertama kali itu adalah banking. Oke. Disitulah kenapa kemudian banking itu tidak bisa bergerak naik Iya. ya. Dan terlebih lagi adalah kemarin Rabu ya, tanggal 16 November itu yang sedianya Bank Indonesia mau menurunkan suku bunga, ternyata nggak jadi. Jadi nggak jadi diturunkan untuk Desember bulan depan. Iya. Jadi nggak ada stimulasi positif untuk emiten banking lagi, Pak. Saya kan megang bank BCA dan Mandiri. Jadi gimana ini? Oh gitu. Ya kalau Bu Fikanya megang Mandiri sama BCA sebenarnya sih sudah oke ya. Maksudnya itu saham bank yang paling bagus. Tapi memang harganya sekarang kan lagi koreksi. Oleh karena itu ya sabar aja gitu. Jangan di CL ya. Nanti juga dia akan naik ya. Apalagi kalau misalkan Bu Fikanya itu uangnya uang dingin. Dalam artian bahwa umpamanya 6 bulan ke depan, setahun ke depan, atau bahkan mungkin 2 tahun ke depan tidak diambil uangnya nggak masalah kan gitu. Jadi untuk Bu Vika dan juga para pemirsa YouTube channel yang megang saham banking jangan di CL ya, tapi di hold aja. Kalau misalkan horizon investasi Anda itu lebih dari 2 tahun, saya yakin habis 2 tahun saham ini akan rebound kok. Jadi kira-kira sampai kapan nih Pak Kiai? Kalau lama-lama saya juga nggak sabar. Oh gitu ya. Kalau nggak sabar itu memang susah ya. Maksudnya untuk di saham itu saya selalu bilang bahwa jadikan kesabaran dan kesyukuran kamu itu sebagai penolongmu gitu ya. Jadi kalau nggak sabar ya harus berani CL. Tapi kan kalau CL jadinya rugi kan gitu ya. Ya seperti saya bilang tadi, mungkin kesabaran Anda harus terlatih ya untuk 2 tahun ke depan. Tapi kalau misalkan pahit-pahitnya Anda mau CL, itu nanti tunggu saat ada pengumuman dividen. Ya, biasanya setelah pengumuman dividen itu saham akan naik ya. Kecuali terutama adalah saat pengumuman kumulatif dividen atau kumdit. Kira-kira ya paling lambat Januari lah Anda bisa CL, dan Anda CL mungkin nggak terlalu rugi ya, tergantung di harga berapa Bu Vika dan pemirsa YouTube channel belinya ya. Ya, tapi Pak Yai, kenapa ya banyak banget itu influencer saham yang kok malah merekomendasikan beli saham-saham banking? Gimana Pak Yai? Iya, nggak tahu juga ya alasannya mereka kenapa ya, Mas ya. Tapi gini ya, memang saham banking itu dulunya memang jadi backbone banget gitu Pak. Jadi
Ibaratnya kalau kamu beli saham banking, apalagi yang big bank, Iya. ya, yang big bank kan cuma ada 4 Pak, Betul. yaitu BCA, Mandiri, BRI, sama BNI. Nah, itu dipastikan katanya tidak mungkin salah kan, gitu kan. Betul. Nah, tapi rupanya keadaan sekarang itu lain, yaitu ekonominya kemudian memburuk, kemudian perbankan juga banyak ada problem kan gitu. Dan yang jelas adalah indikasi adanya keluarnya investor asing ini dari saham-saham perbankan. Jadi investor asing itu sebenarnya kan paling besar mereka naruh uangnya di big bank ini, Pak. Ya, terutama karena big bank juga termasuk referensi untuk investor asing yang ada di report namanya MSCI Index kan gitu ya. Dan juga perbankan ini adalah pemberat atau kontribusi terbesar untuk angka di IHSG. Nah, tapi karena investor asing itu tahu bahwa kemungkinan prospeknya tidak bagus, jadi mereka pun akhirnya rotasi sekarang dari saham banking ke saham non banking, Pak. Jadi mereka mulai mengurangi porsi-porsi investasinya tuh ya di saham-saham banking ini. Betul. Ya. Nah, selain alasan yang tadi mungkin Pak Yai bisa ngasih apa namanya alternatifnya yang lain gitu. Soalnya kan ini asing itu juga mulai sekarang kan nggak lama dia kalau megang saham. Ya. Dia lebih suka trading yang pada video yang lalu kita bahas itu Pak Yai. Mungkin trennya juga ke sana terkait saham banking ini. Sebelum itu saya pengen melanjutkan ya. Iya, siap. Jadi kenapa sih para investor asing ini khawatir dan keluar dari saham banking? Iya. Ya, dan mereka lebih utamanya lagi keluar dari saham bank BUMN. Ya. Ya. Karena mereka ngelihat potensi bank BUMN ini resikonya besar, Pak. Gara-gara yang pertama proyek makan siang gratis. Ya. Yang kedua ada yang inisiatifnya namanya bank Koperasi Merah Putih. Ya, Koperasi Merah Putih. Kemudian yang ketiga adalah Danantara. Ya, sejak Danantara masuk kemudian mengeruk ya toh, untungnya mengeruk dividennya bank BUMN. Kemudian tidak mengembalikan lagi ke bank itu, tapi justru diecerek-ecerek ke yang lain-lain, ya toh, ya toh, ke waste to energy lah, masuk ke Lotte Chemical lah, masuk mana kan gitu kan. Jadinya kan tidak ada upaya reinvestasi. Nah, jadi dividen yang ditarik itu harusnya kan direinvestasi supaya ada pemupukan permodalan yang baru, gitu. Tapi ini nggak direinvestasi, dia diecerek-ecerek ke yang lain-lain. Ya. Nah itu asing nggak suka seperti itu. Ya. Kemudian soal Koperasi Merah Putih, ya mereka berpikir mereka trauma akan kredit UMKM yang dulu-dulu. Ya ada namanya kredit petani dan nelayan kecil yang default. Kemudian jadi NPL-nya mengganggu BRI zaman dulu ya. Nah, takutnya ini Koperasi Merah Putih kalau default itu NPL-nya BRI bakal naik sama NPL-nya Mandiri juga gitu ya. Nah, khusus untuk Mandiri yang mereka tidak suka itu adanya reinvestasi lagi ke Krakatau Steel. Jadi Krakatau Steel ini kan direinvestasi lagi, dikucurin duitnya sama Danantara kan. Sama Garuda Indonesia juga dimasukin duit oleh Danantara gitu. Padahal menurut professionally advice ya, maksudnya pendapat profesional ya, kita bukan ngomong politik ya. Itu Krakatau Steel sama Garuda Indonesia itu seperti pasir. Yang ketika kamu tuangin air berapapun, itu airnya hilang. Nah, jadi Garuda sama Krakatau Steel sudah sering ditolong, Pak. Udah sering dikasih permodalan, tapi habis dan habis lagi, Pak, gitu. Nah, asing ngelihatnya itu, Pak, gitu loh, Pak. Mereka nggak suka jadi ya. Betul. Nah, jadi Big Bang BUMN ini kan kayak BBRI, BTN, BRI, harus di CL juga dong. Berapa harganya kalau gitu, Pak ya? Nah, gini ya, untuk secara technically Bank BUMN itu kan ada 3, yaitu Bank Mandiri, BMRI, Bank BRI, BBRI, dan Bank BNI, BPNI ya. Nah, mereka ini akan mengumumkan adanya
dividen, yaitu dividen interim, yaitu dividen yang dibagikan di Q3 ini kira-kira bulan Januari ya. Mungkin pengumumannya besok-besok ini sekitar awal-awal Desember atau akhir November. Ya. Biasanya pada saat pengumuman itu harga mereka agak terapresiasi, agak naik ya gitu ya. Nah, itu saatnya Anda kalau memang nggak tahan ya, Anda bisa CL ya. Jadi pada saat cum date ya, pembagian dividen cum date itu Anda bisa CL dulu. Mau sebagian atau keseluruhannya. Nah, kalau Anda CL sebagian, Anda gunakan uang itu nanti ketika harganya turun setelah pengumuman dividen. Jadi biasanya dividen itu ada namanya dividen trap. Dividen trap di Indonesia itu selalu ada begitu. Jadi habis pembagian dividen, gitu, sahamnya sengaja diturunkan oleh emiten. Karena kalau sampean dapat dua-duanya kan enakan sampean kan? Iyalah. Dapat dividennya, harganya naik pula kan. Nah, nggak mungkin seperti itu. Nggak mungkin seperti itu. Jadi ada yang namanya fase dividen trap. Jadi ketika cum date itu harganya maksimal, nanti Anda jual. Nah, mungkin berapa? Mau 25, 50%-nya dari porto Anda boleh. Nanti ketika ex date, ya mulai dari ex date sampai dengan distribution date itu kan 1 bulan. Biasanya harganya turun, Pak. Nah, uang yang Anda pakai, yang Anda dapat dari jualan waktu di kumulatif date, cum date itu Anda pakai buat beli di serok di bawah. Sehingga AVG Anda, average buy Anda bisa turun. Nah, strateginya seperti itu, teman-teman. Nah, jadi itu tadi ya. Jadi kita closingnya pada saat setelah cum date itu. Nah, Jadi terima kasih Pak Yai, ini sudah ngasih teknik-teknik untuk kapan harus di CL dan kapan juga harus mereka serok lagi. Dan berikutnya di video berikutnya kita akan ngomong kalau kita habis dari banking kita invest kemana. Nah, itu ada beberapa saham yang rekomendasi kita yang bisa Anda nanti nikmati, bisa Anda saksikan kemana ketika kita sudah CL di banking ya, kita reinvest ke saham apa. Tunggu di video berikutnya. Baik, terima kasih Pak Yai, dan jangan lupa para pemirsa, para trader sekalian, untuk jika ingin bergabung di komunitas Saham Bagus Trading Community, silakan hubungi nomor telepon di bawah dan Anda akan gabung di komunitas ini, dan siapkan juga ada membershipnya, ada membership fee-nya yang harus Anda siapkan untuk 3 bulan. Jadi ini bukan kaleng-kaleng Pak Yai ya. Di situ nanti akan trading bareng sama Pak Yai setiap pagi dari jam 8 sampai jam berapa tuh? Jam 12 sampai jam 12 atau sampai sore kadang. Iya, sampai sore itu mulai dari Senin sampai Jumat. Dan juga jangan lupa Anda pun bisa trading offline bersama saya di Kopi Saham di Kota Wisata yang sebentar lagi akan kita launching, nanti sekitar bulan Desember akan kita launching, sehingga Anda pun bisa datang langsung ke Kopi Saham, kopi khusus trading saham, dan Anda bisa trading setiap hari bersama saya di Kota Wisata, Jakarta Timur. Silahkan, saya tunggu ya. Jangan lewatkan semua ya. Terima kasih. Selalu cuan dan salam cuan untuk investor retail Indonesia. Salam cuan, investor retail Indonesia. Saham bagus, saham bagus.